dan bahagia. Demonstrasi kontekstual. Praktek coaching model Tirta di komunitas sekolah. Saya Nimade Heni Astuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan. Dengan fasilitator Ibu Wiwi Parluki dan pengajar praktik Ibu Kesi Meirawati. Dalam modul 2.3, calon guru penggerak belajar mengenai coaching. Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seseorang coach untuk mencapai sebuah tujuan yang Anda tentukan. Kata kuncinya adalah mencapai tujuan. Para ahli mendefinisikan seperti Grant 1999 bahwa coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dalam Whitmore 2003 mengatakan, coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Model Tirta mempunyai kepanjangan yaitu T itu tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Pentingnya proses coaching karena proses mengaktifasi kerja otak dan pertanyaan-pertanyaan reflektif membantu murid melakukan metakognisi. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga mendorong murid untuk berpikir lebih kritis, mendalam, dan kreatif sehingga memunculkan potensinya. Pada kali ini saya akan berbagi praktek coaching model Tirta pada SD Negeri 1 Sidorejo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan saya Nimade Heni Astuti sebagai coach dan Ibu Suciati SPD sebagai coachee dan bersama Ibu Siti Nurlaila sebagai pengamat. Ilustrasi kasusnya yaitu Ibu Suciati atau coachee adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri 1 Sidorejo. Bercerita kepada coach bahwa ada seorang muridnya bernama Sela sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Bahkan dalam seminggu anak tersebut tidak sekolah 2-3 hari. Hal tersebut sudah dilakukan berulang kali oleh Sela. Ibu Suciati sudah pernah menanyakan dan menegur murid tersebut. Namun, Sela memberikan alasan ia terlambat karena ia bangun kesiangan. Saat dinasehati, ia berkata dan berjanji ia tidak akan mengulanginya dan tidak akan terlambat lagi. Namun, keesokan harinya ia tetap tidak sekolah. Bagaimana cara coach menanggapi hal tersebut? Mari kita saksikan praktek coaching berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Maaf Bu Heni, sebelumnya apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya ingin berdiskusi.
Silakan Bu, agenda apa yang akan didiskusikan hari ini dan apa yang ingin dicapai setelah diskusi kita selesai? Begini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan murid kita yang bernama Sheila Bu. Akhir-akhir ini ia jarang masuk sekolah. Kemudian yang ingin saya capai yaitu mencari penyebab mengapa Sheila tidak masuk sekolah dan mengupayakan alasannya agar Sheila ini tetap masuk sekolah. Baik Bu, silakan Ibu ceritakan kronologis permasalahannya. Lalu kita cari solusinya bersama-sama ya Bu. Akhir-akhir ini murid kita yang bernama Sheila dari kelas saya tidak pernah masuk sekolah Bu. Bahkan jika kita lihat dari absensi ia sering tidak masuk 2 sampai 3 hari Bu. Itu berulang sudah beberapa minggu ini Bu. Bagaimana ya Bu solusi untuk masalah Sheila ini? Baiklah, kita kaji bersama-sama ya Bu. Apakah Ibu sudah bertanya kepada Sheila mengapa ia tidak pernah masuk sekolah? Sudah Bu, alasannya ia bangun kesiangan Bu, kemudian tidak berani berangkat ke sekolah karena terlambat dan takut dimarahi Bu Guru. Kemudian setelah memberikan alasan, Sheila pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, tetapi nyatanya ia tetap tidak masuk. Selain berbicara kepada Sheila, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya juga sudah bertanya kepada teman dekatnya Bu, tetapi mereka tidak ada yang tahu. Saya sangat menyayangkan jika Sheila tidak pernah masuk Bu, ia akan tertinggal pelajaran. Terlebih lagi, ia adalah murid yang pintar dan aktif di kelas. Iya Bu, saya dengar Sheila juga pernah menjadi juara kelas ya Bu. Baiklah, selanjutnya apakah Ibu sudah coba berkomunikasi dengan orang tua Sheila? Sudah Bu, saya dengan Sheila pernah Sudah Bu, saya memberikan surat panggilan kepada orang tua Sheila untuk membicarakan permasalahan ini, tetapi tidak pernah datang ke sekolah Bu. Selain surat, apakah Ibu sudah berkomunikasi lewat WhatsApp atau telepon seperti itu? Sudah Bu, saya WA tapi tidak dibalas, bahkan dibaca Bu. Saya juga sudah berusaha menelpon, tetapi tidak ada jawaban Bu. Bagaimana Ibu ya? Oke baik. Apakah Ibu tahu rumahnya Sheila? Kurang tahu sih. Begini saja, bagaimana kalau Ibu ke rumah Sheila, nanti mengenai rumahnya kita tanyakan kepada teman dekatnya Sheila. Oh iya Bu, baiklah kalau begitu. Saya akan mendatangi rumah Sheila, menghubungi orang tuanya dan bertanya alasan mengapa Sheila tidak masuk sekolah. Apakah hanya karena bangun kesiangan atau karena ada hal lain yang menyebabkan Sheila tidak masuk? Betul sekali itu Bu. Nah sekarang kapan kira-kira Ibu bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah Sheila? Secepatnya sih Bu, besok akan saya usahakan. Ya bagus itu Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjalankan komitmen tersebut? Yang bisa membantu komitmen saya yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua dengan bantuan rekan sejawat untuk mengantarkan saya ke rumah Sheila, dan yang terakhir teman dekat Sheila Bu sebagai murid yang tahu alamat. Ya bagus sekali itu Bu rencana Ibu. Saya dukung sepenuhnya rencana Ibu. Semoga menjadi solusi terbaik untuk permasalahan ini dan dapat membantu Sheila agar tetap semangat masuk sekolah Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk dukungan dan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan murid kita di sekolah.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan telah mengganggu waktu Ibu Heni untuk melakukan pekerjaan. Iya Bu, tidak apa-apa, sama-sama. Ibu, itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai teman Ibu di sekolah ini. Semoga permasalahan Ibu cepat selesai ya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Saya Nimade Heni Astuti, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan. Saya akan merefleksikan diri terhadap praktik coaching yang telah saya lakukan bersama Ibu Suciati SPD. Dalam tahapan tirta, pada tahap tujuan, maka coach sudah baik dalam menanyakan tujuan pada pembukaan diskusi dan coach sudah menyampaikan tujuan dengan jelas apa yang hendak dicapai dari hasil diskusi. Coach sudah menyelaraskan emosi untuk menangkap jalinan komunikasi aktif dua arah. Pada tahap identifikasi, pertanyaan yang diberikan coach telah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach dalam memberikan respon dengan lancar. Pada proses coaching, potensi dan alternatif solusi tergali oleh coach. Coach telah aktif memberi tanggapan dan umpan balik terhadap coach, dan coach juga dapat mendengarkan keluhan coach dengan efektif. Dalam rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka yang membantu coach dalam mengambil keputusan diri, dan coach sudah mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi lebih spesifik. Pada tahapan tanggung jawab, coach juga telah mengarahkan coach untuk membangun komitmen secara mandiri sebelum diskusi berakhir. Dan yang terakhir, coach telah menyimpulkan hasil diskusi. Semoga praktik coaching dari kami dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Laila. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Nimade Heni Astuti. Di mana dalam praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Nimade Heni Astuti sudah menunjukkan yang pertama, yaitu tujuan. Tujuannya dalam coaching yang dilakukan bersama coach adalah untuk mencari solusi dari permasalahan siswa yang jarang masuk sekolah. Kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah nampak dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dilontarkan oleh coach kepada coach, sehingga membuka pemikiran coach untuk mengungkapkan semua permasalahan dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh coach. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi juga sudah ditampakkan oleh coach dari rencananya untuk berkunjung ke rumah siswa yang jarang masuk sekolah tersebut dan menemui kedua orang tuanya serta menanyakan alasan yang menjadi penyebab kenapa siswa tersebut jarang masuk sekolah. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab yang dilakukan coach dan komitmennya untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan di rencana aksi tersebut dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan teman terdekat dari siswa yang jarang masuk sekolah tersebut. Dan praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Nimade Heni Astuti sudah menggambarkan konsep tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.